saja pemerintah meluncurkan OSS yang baru. Zaman dulunya itu kan masih semuanya serba manual, mengajukan IMB dan sebagainya gitu ya. Dengan adanya OSS itu satu kemudahan tersendiri untuk mengajukan perizinan berusaha. Artinya untuk para pelaku usaha baik UMKM ataupun yang non UMKM. Oke, selamat siang Mbak Esi. Halo, selamat siang Cialfi. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Maaf hari ini nggak bisa main ke markasnya Legal to Us ya. Insya Allah dengan cara begini masih tetap bisa bersua, masih tetap bisa sharing gitu ya Iya, demi keamanan bersama. iya. Biasanya kita ketemu bareng ya, ketemu bareng, duduk bersama untuk membahas suatu topik. Tapi sekarang kita pakai Zoom untuk membahas hal yang lain buat teman-teman Legal to Us di rumah dan dimanapun yang berada. Nah, sekarang nih, kemarin-kemarin sudah Alfi share di Instagram bahwa hari ini kita akan membahas tentang OSS. Online OSS. Single Submission, OSS. Oke. Kan kemarin baru saja pemerintah meluncurkan OSS yang baru, tapi sekarang Alfi mau tanya ke Mbak Esi, sebenarnya OSS itu sendiri itu apa, Mbak? OSS online single submission tadi gitu ya. Orang biasanya intinya perizinan ke OSS. Jadi OSS sendiri adalah satu perizinan yang diberikan kepada para pelaku usaha gitu ya sebagai wujud mudahnya mengajukan perizinan, maka tinggal online, maka semua pelaku usaha bisa mudah untuk mengakses perizinan, bisa dalam satu waktu dan tidak perlu menunggu lama. Karena zaman dulunya itu kan masih semuanya serba manual, mengajukan IMB dan sebagainya gitu ya. Dengan adanya OSS, baik yang lama ataupun yang sekarang gitu ya, itu satu kemudahan tersendiri untuk mengajukan perizinan berusaha. Artinya untuk para pelaku usaha, baik UMKM ataupun yang non UMKM. Kan Kayak ada gitu, Ce. beberapa, kan ada beberapa bentuk badan usaha, berarti semuanya itu bisa dilakukan di OSS. Atau gimana, Mbak? Semua. Jadi mulai dari CV, persekutuan, kemudian bahkan perorangan gitu ya, yang tidak punya badan usaha gitu, di OSS 1.1 mungkin orang menyebutnya gitu ya, yang sebelum saat ini OSS RBA gitu ya, itu bisa mengajukan. Jadi ketika masuk itu sudah sudah ada lininya sendiri, dia perorangan ataukah badan usaha kayak gitu. Oke, kalau misalnya OSS RBA, kan yang baru saja diluncurkan itu OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach. Nah itu apa? Semakin panjang namanya kan. Jadi OSS RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko gitu ya. Artinya ada validasi resiko nantinya ketika mengajukan OSS. Saya melihatnya itu sebagai kemudahan yang lebih mudah lagi gitu ya buat para pelaku usaha dalam rangka untuk memajukan baik usaha UMKM ataupun tidak gitu ya, yang hanya dengan duduk di depan komputer sudah langsung bisa mengajukan dan langsung tara selesai gitu ya. Kalau dulu gitu ya, jadi kita akan jadi membahas nih bedanya gitu ya. Kalau dulu prakteknya itu tidak semua produk perizinan tuh langsung bisa keluar, Cak Alfi. Jadi intinya masih ada tulisan dengan komitmen gitu ya. Sama produknya ada namanya NIB. Jadi kalau sebelum OSS kan ada namanya HO, CU, PDP dan sebagainya gitu ya, ada pengkotak-kotakan sendiri gitu ya. Kalau sejak ada OSS itu ada NIB, CU masih surat izin usaha perdagangan dan perizinan yang lain. Jadi kalau bicara praktek ketika masuk OSS, klasifikasinya hanya perorangan dan tidak perorangan masuk. Intinya masih ada komitmen yang harus dipenuhi yang bisa jadi orang yang mengajukan izin itu tidak langsung saat itu dapat. Kalau NIB dapat gitu ya, nomor induk berusaha dapat, tapi ada tulisannya dengan komitmen. Artinya dia masih harus mengurus ke dinas perizinan atau lembaga terkait kayak gitu. Itu dulu gitu ya. Saat ini yang diinginkan oleh Pak Presiden gitu ya, bahwa semuanya serba mudah, cepat, terjamin, nggak ada tipu-tipu bahasanya gitu ya. Maka keluarlah OSS RBA. Langsung sudah kategorinya, kenapa disebut validasi resiko? Ada resiko kecil, ada resiko menengah, ada resiko tinggi. Yang itu langsung membedakan, oh resiko rendah dia hanya dapat NIB. Jadi dia nggak perlu ngurus izin macam-macam. Hanya nomor induk berusaha. Menengah, ada yang menengah rendah, menengah, kemudian menengah tinggi gitu ya. Dia ada NIB dan juga standar usaha gitu ya.
Yang terakhir, yang itu mungkin yang dulu OSS yang dulu, yang terakhir itu yang kategori tinggi, dia dapat NIB dan juga harus mengurus segala perizinannya. Karena semuanya kan basisnya resiko gitu ya. Ada resiko yang sedang, ada yang resiko kecil, ada yang resiko tinggi. Beda dong perlakuannya. Nah, itu yang terjadi atau yang diaplikasikan di RBA ini. Jadi untuk yang usaha kecil-kecil nggak usah lah harus ngurus yang usaha izin macam-macam, cukup NIB. Maka nantinya jika berhubungan dengan pihak yang lain cukup dengan nomor induk berusaha, kelar. Gitu, Cek. Kalau untuk Simpelnya resiko, RBA-nya kita tuh gitu. kalau untuk resiko rendah itu biasanya UMKM gitu, seperti itu atau gimana? Jadi kayak jualan-jualan perdagangan eceran. Nanti kalau kita bicara masalah teknis tuh panjang karena bukunya KBLI segini sendiri gitu ya. Jadi contohnya kayak perdagangan eceran aja. Jualan kemarin yang sering kita ada nih, hari ini kok nggak ada ya, rekanana gitu ya. Itu kan perdagangan makanan gitu ya. Itu masuk kategori rendah gitu ya. Kemudian ada yang kategori tinggi itu seperti konstruksi, rumah sakit, sebagainya, itu kan resikonya banyak. Banyak yang nanti kita akan ada sesi khusus ya, Cek, tentang bagaimana itu resiko, bagaimana itu pengawasan atas usaha tertentu gitu ya. Cuman saya sukanya, saya pribadi gitu ya, nyoba-nyoba di OSS itu, kalau sekarang itu lebih nyamannya kita masuk, bahasanya kalau mau masuk ke instansi gitu ya, itu pintu-pintunya udah jelas. Jadi langsung tuh di layar sudah, kamu masuk kategorinya apa? Mikrokah, makrokah, udah langsung klik gitu ya. Masuk ke mikro. Jadi udah dia cuman lurus aja ngikuti, nanti keluar NIB. Yang makro juga lurus aja. Kalau dulu enggak. Yang dulu itu keluar NIB masih dengan izin-izin yang lain yang harus dicetak, masih milih nih pakai ada beberapa kategori izin lingkungan dan sebagainya atau tidak, di mana izin usaha yang sudah keluar itu kita masih harus ngurus ke DPT PMT atau dinas perizinan terkait kayak gitu. Simpelnya RBA saat ini begitu, Cek. Berarti lebih mudah, jadi udah tinggal lihat lewat online, udah bisa lewat internet, udah bisa gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk ngurus-ngurus ke kantor mana gitu. Ya, untuk yang berbasis resiko rendah terutama. Yang rendah itu simple aja, cukup NIB. Tapi kalau yang untuk resiko tinggi ya enggak. Contoh kayak misalnya jasa konstruksi, tetap dia butuh SIUJK dan sebagainya. Jadi penggolongannya tuh jelas gitu ya. Tidak semuanya pukul rata, oh lu semua harus ngurus yang izin-izin macam-macam, enggak. Yang izin macam-macam yang memang khusus dan itu punya resiko tinggi. Ya seperti tadi saya bilang, ada pertambangan atau minerba itu dia jelas sendiri. Nggak bisa tuh digabung-gabung. Karena saya juga praktek, kalau dulu sebutan Cak Alfi tahu nggak sebutan namanya palu gada? Apa aja yang lu mau gue ada gitu ya. Dulu orang tuh bisa tuh masukin usahanya gedebrek gitu ya dalam satu akte. Sekarang ternyata enggak, karena nggak bisa semua yang ada di dalam akte itu bisa kita masukkan ke dalam OSS. Artinya, oh yang kamu masukkan itu kategorinya umum semua enggak, kecil semua enggak. Ataukah ternyata ada satu nyelip nih, misalnya konstruksi gitu ya, yang ternyata itu butuh perizinan sendiri, artinya dia resikonya beda. Jadi nggak bisa resiko kecil akan dicampur dengan yang sedang tinggi, enggak. Kalau dia sudah masuk ke mikro, gitu ya, maka dia nggak bisa ngambil yang usaha-usaha yang resikonya menengah atau tinggi. Karena itu tadi dia udah dikelompokkan pada waktu masuk ke OSS. Kayak gitu, Cek. Berarti ini adalah program yang ditawarkan pemerintah untuk memudahkan para pelaku UMKM saat pandemi ini ya Mbak ya, untuk lebih meningkatkan usahanya mungkin. Dan pernah aku baca memang mereka nggak kesusahan untuk perizinan, dan ini bisa menjadi satu langkah agar mereka bisa mudah untuk membuat perizinan usahanya. Nah sekarang adalah ini Mbak, formatnya OSS ini menurut Mbak, OSS RBA ya, ini gimana? Kalau sekarang kan masih perkenalan ya, ibarat kata kita lagi kenal sama orang baru secara saya mencoba gitu ya. Jadi penyesuaian kalau per hari ini ya, apalagi yang kemarin itu tuh uji coba untuk masukin, karena kan yang namanya OSS itu untuk yang bidang usaha ya terutama, maksudnya pelaku usaha yang punya legalitas seperti yang kita bahas, ada namanya PT, CV, sebagainya. Itu tetap harus menunggu sampai pengesahan terakhir.
Jadi namanya pengesahan kan tidak hanya PT, contoh CV. CV itu misalnya dulu dia belum menyesuaikan KBLI. Ini kan soalnya berubah lagi nih, gitu ya. Berubah-berubah. Sebelum OSRBA ini, walaupun KBLI 2020 tuh sudah dilaunchingkan dari 2020, namanya aja 2020 gitu ya. Tapi itu bulan 2 bulan yang lalu itu mau bikin PT, mau bikin CV masih pakai KBLI 2017. Sekarang karena di AHU berubah, OSS pun berubah dengan KBLI 2020 kan, makanya banyak yang kemudian berbondong-bondong penyesuaian tuh gitu ya. Nah, kenapa? Karena antara AHU dengan OSS ini tuh ada sinkronisasi gitu ya. Jadi OSS itu nggak cuma RBA ini sih sebenarnya, dari OSS 1.1 dulu tuh memang sudah mengambil datanya semua dari Kumham atau AHU gitu ya. Sistem Administrasi Badan Usaha, SABU itu untuk CV, ataupun SABH, Sistem Administrasi Badan Hukum. Maka lagi-lagi nih Cek, kita akan ngingetin nih teman-teman pelaku usaha, legalitasnya diurus dulu gitu ya. Nggak ada namanya pelaku usaha tuh no legalitas dan no perizinan. Tetap nggak susah kok, gampang kok, tinggal datang ke notaris terdekat gitu ya, atau mungkin yang mau perusahaan perorangan bisa jalankan sendiri gitu ya. Yang tidak tahu bisa call Cek Alfi nih legal to us, yang bingung mau gimana tinggal call Cek Alfi. Jadi semuanya dimudahkan gitu ya. Maka urutannya legalitas, perizinan pasti. Oh, legalitas terlebih dahulu, perizinan. Yes. Berarti yang dulu pernah buat gitu, yang dulu udah ada legalitasnya, berarti harus penyesuaian lagi ini ya, semuanya. Tergantung. Nah, ini panjang nanti Cek gitu ya. Oke. Jadi KBLI 2020 itu kan lebih tepatnya penyempurnaan dari KBLI 2017. Contoh aja. Dulu itu kan belum ada yang namanya apa itu Cek, yang masalah uang. Ada berbagai macam bidang usaha yang dulu belum tertampung di 2017. Nah, di 2020 itu dikembangkan. Nah, kalau kemudian dia tertarik bahwa oh aku mau ngambil nih yang kayaknya lebih luas yang di 2020, dia bisa menyesuaikan. Atau yang di 2017 ternyata masih ada di 2020, tetap bisa gitu ya. Makanya kalau yang sampai saat ini, sampai kemarin itu sukses untuk penyesuaian NIB itu yang dulu-dulunya sudah punya akun di OSS itu lancar jaya. Yang agak perlu penyesuaian itu yang baru daftar gitu ya. Penyesuaian NPWP-nya udah sama belum sama AHU, itu bolak-balik. Tapi ingatlah, yang namanya sistem baru itu butuh kesabaran. Karena hasilnya itu pasti akan menyenangkan. Artinya legalitas, perizinan itu suatu hal yang mesti didapatkan manakala dia memang mau berusahanya nyaman, cepat, dan juga berkembang. Tadi kan kita ada perbedaan antara KBLI 2017 dan 2020. Nah, salah satu yang mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman, perbedaannya itu apa, Mbak? Yang lagi tren saat ini ya, Cek ya, Iya. mungkin yang berseliweran di Google kita itu Bitcoin. Bitcoin. Ya, dulu di 2017 itu belum ada tentang Bitcoin gitu ya. Di 2020 tentang perdagangan Bitcoin dan sebagainya itu sudah ada. Jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik nih, karena banyak selebgram gitu ya, atau influencer yang mereka menyampaikan tentang Bitcoin, kemudian tertarik gitu ya, boleh tuh di KBLI 2020 ada. Tuh, di KBLI 2020. Ya, itu hanya salah satunya. Yang lainnya pun banyak. Cuman kita ngambil contoh yang lagi tren saat ini adalah Bitcoin. Yang lainnya lebih ke pengembangan. Yang di 2017 belum lengkap, dilengkapi dengan di 2020. Tapi yang jelas belum ada di 2017 itu Bitcoin. Dan saat ini ada. Berarti udah mengikuti zaman yang 2020 ya. Ada Bitcoin, teman-teman bisa tuh langsung mendaftarkan ya. Bisa ya, Mbak? Yes. Oke. Maksudnya bikin usaha yang ada Bitcoin-nya. Bukan nabung Bitcoin ya. Iya, kalau nabung sih nggak perlu bikin usaha. Oke. Nah, ada beberapa hal beda utama antara OSS dulu sama sekarang. Tadi masalah terkait dengan kemudahan. Jelas ya, kita akan melihat
antara karena sudah ada pengklasifikasian, maka untuk beberapa bidang tertentu jelas lebih mudah. NIB tok selesai kayak gitu ya, atau dengan standar tertentu selesai. Kemudian yang kedua, biaya itu juga dijamin. Kalau sekarang usaha kecil, dia kemudian harus NIB sudah keluar, tapi karena dengan komitmen dia harus ada SIUP sebagainya, harus datang tuh ke perizinan, pengurusan IMB dan sebagainya. Karena itu memang ada nanti yang diklik-klik dulu gitu, Cek ya. Sekarang nggak perlu gitu ya. Jadi pembiayaan itu lebih masuk akal lah. Artinya yang kecil, menengah, tinggi ya jelas berbeda kayak gitu ya. Dan juga untuk pembiayaan itu kan sekarang sudah ada kategori PNBP. Jadi pasti nggak ada lagi yang awang-awang, biaya perizinan ngawang. Orang kan dulu kalau mau ngajuin perizinan, aduh biayanya berapa ya? Aduh ini nanti ke sini dinas ini butuh berapa ya? Sekarang enggak gitu ya. Ya itu tadi karena semuanya sudah tersistem dalam satu payung, dalam satu gedung terpadu online gitu ya, gedung terpadunya online. Kemudian yang ketiga, karena sudah ada standar baku mikro sekian, menengah sekian, tinggi, cara-caranya begini, orang sudah langsung punya bayangan. Artinya waktu untuk mendapatkan perizinan itu lebih mudah. Kalau dulu, apalagi di tempat saya kadang untuk mengurus perizinan gitu ya, aduh kurang lebihnya sekian, aduh begini gitu ya. Sekian itu bukan masalah biaya, belum masalah biaya, waktu saja gitu ya. Karena mulai dari yang lingkungannya berapa lama, kemudian bagaimana IMB-nya, kemudian nanti bagaimana syarat-syarat yang lain, izin lingkungan sebagainya. Nah itu aja. Kalau sekarang karena pasti jadi enak. Apalagi ya, Cek, perbedaannya? Mungkin bisa kita upgrade lagi karena kan ini masih baru, tadi yang Mbak bilang bahwa ini masih baru, harus sabar juga kita untuk mengenalnya gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari para penonton di rumah, itu bisa langsung call Legal to Us. Jadi ya mari kita menyesuaikan bersama aplikasi dari pemerintah ini, OSS RBA, yang memang berbasis resiko gitu. Dan ini cocok untuk para UMKM. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi, nggak perlu risau lagi gimana ngurus perizinan atau segala macam, langsung aja ke OSS RBA dan call Legal to Us. Gitu ya Mbak ya? Yes. Artinya jangan khawatir dengan adanya sistem baru itu menjadi lebih ribet, tidak. Nafasnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, ini untuk memudahkan, untuk kepastian, dan juga bedanya lagi adanya pengawasan tertentu gitu aja. Sama kayak kemarin kalau kita bahas perusahaan perorangan kan ada namanya pengawasan gitu ya. OSS RBA pun juga gitu ya. Karena standar jelas itu, kemudian semuanya bisa diprediksi karena sudah baku, jadi tidak ada perbedaan antara wilayah kota, wilayah kabupaten, daerah ibu kota dengan daerah biasa itu sudah ada standarnya, maka pasti kayak gitu. Dan ada pengawasan. Itu Cek mungkin sekilas tentang kita mengulik OSS RBA. Saya lebih suka juga karena pintu-pintunya jelas gitu ya. Masuk itu tuh udah langsung terarah, ibarat kata kalau kita mau masuk ke sirkus yang ada rumah hantu gitu, masuk satu pintu tuh udah jelas gitu ya. Tapi kalau dulu itu masih meraba-raba, oh ini nanti dapatnya apa ya, aku harus ngurus apa lagi ya kayak gitu. Dan buat teman-teman pelaku usaha yang lain, kalau lo pengen palu gada, artinya mau menyediakan semuanya, bisa tuh nanti, bisa ya Cek, tanya ke Legal to Us, mana-mana yang masuk kategori mikro, sehingga tidak perlu pusing-pusing berpikir bisa ada keluar NIB enggak dan sebagainya, atau bagaimana yang menengah, atau kalau tinggi dia sudah punya spesifikasi tertentu bagaimana. Saya yakin kalau Cak Alfi ini nantinya bersama tim bisa mengarahkan mau di mananya. Bisa, sangat bisa Mbak. Makanya selalu pantengin juga Instagram kami, channel YouTube kami, sosial media kami. Nanti kami akan selalu update info-info yang pastinya akan memudahkan teman-teman semua pelaku usaha gitu. Terima kasih Mbak atas sharing-sharingnya hari ini. Walaupun kita jauh pakai Zoom, tapi tetap kita menghadirkan satu informasi buat teman-teman di rumah, terutama pelaku usaha, tentang OSS RBA, yaitu OSS yang berbasis resiko begitu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk Mbak Esi.
Oke, itulah tadi perbincangan Alfi dan juga Mbak Esi yang membahas tentang OSS RBA yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah. Dan ini adalah satu kesempatan untuk pelaku usaha semua, terutama UMKM, untuk membuat perizinan yang lebih mudah. Jadi pemerintah sudah memberikan fasilitas, silakan digunakan, tapi memang kita masih harus tetap menyesuaikan. Butuh penyesuaian yang lama juga dan harus sabar juga. Jadi teman-teman bisa call Legal to Us untuk menanyakannya lebih lanjut. Oke? Minggu depan kita bagusnya bahas apa ya? Langsung aja komen di bawah. Silahkan pilih topik yang menurut teman-teman itu perlu untuk kita bahas dan teman-teman masih belum tahu atau ingin tahu tentang hal itu. Oke? Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa nonton Legal Talks di hari Sabtu jam 6 sore bersama dengan Legal to Us.